Baik adik-adik, kita lanjutkan ya. Jadi memang hak asasi manusia itu begitu penting ya. Yang sebenarnya di Islam juga ada itu ya. Yang di kitab-kitab kuning itu yang kemudian menjadi prinsip hak asasi manusia juga yang kemudian menginspirasi Indonesia, yaitu Mabadi Khamsah, 5 hak dasar gitu ya. Tapi saya akan tidak menjelaskan di sini, saya akan menjelaskannya dalam pemahaman internasional saja yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia tentang HAM ini, hak asasi manusia ini, yang merupakan hak-hak dasar individu yang harus dihormati dan dijunjung tinggi, bahkan kalau perlu diperjuangkan bersama oleh negara, lembaga-lembaga ormas maupun oleh pihak-pihak manapun gitu ya. Karena memang era globalisasi ini merupakan era di mana manusia dijunjung tinggi harkat dan martabatnya, sehingga menjadi bagian dari penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan di seluruh jagat ini, di seluruh dunia itu ya. Oleh karena itu adik-adik juga harus memahami, mengerti, dan syukur bisa menjelaskan dengan baik apa itu HAM ini, yang nantinya bisa dipakai adik-adik paling tidak untuk diri sendiri. Kalau bisa untuk diri sendiri itu cukup, bisa dilimpahkan ke orang lain dengan mengikuti lomba-lomba atau debat tentang asasi manusia ini dengan kampus-kampus lain atau dengan perguruan tinggi umum lainnya yang sama-sama mengkaji tentang hak asasi manusia ini, yang kemudian menjadi tren di dunia global, bahkan juga di dunia nasional kita. Syukur bisa di tingkat lokal di desa-desa ini ya. Perlu dilakukan sosialisasi tentang hak asasi manusia di desa-desa ini yang dianggap lebih terisolasi karena jauhnya dari pusat-pusat perkembangan teknologi informasi maupun kemajuan ilmu pengetahuan gitu ya. Baiklah adik-adik semuanya, kalau tadi sudah kita jelaskan tentang karakteristik hak asasi manusia dengan 4 karakter dasar itu, lalu kemudian pengertian-pengertiannya sudah kita sampaikan di dalam pandangan-pandangan wakil rakyat kita yang kemudian dikukuhkan ke dalam ketetapan MPR nomor 30 berapa itu ya, tadi aku lupa itu, nomor berapa itu ya, 39 atau ya 17 ya, tahun 98 ya, serta Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 99 dipertegas lagi di dalam undang-undang ya, TAP MPR nomor 17 dan tahun 98, dan kemudian dipertegas lagi di dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 99 ya. Baiklah, saya akan melanjutkannya dengan menjelaskan HAM ini tentang macam-macam hak asasi manusia yang harus diketahui oleh masing-masing individu manusia sebagai warga negara dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Jadi kepentingan dasar kita mengetahui dan mengerti hak asasi manusia itu adalah kesadaran kita sebagai warga negara, di sebuah pemerintahan, dan sekaligus sebagai makhluk Tuhan yang telah menciptakan kita dan menganugerahkan kita dengan segala hak hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada kita sederhanakan ada 4 macam hak asasi manusia ya. Yang pertama adalah hak asasi pribadi, hak asasi yang bersifat individual. Jadi hak-hak yang bersifat individual yang harus dimiliki oleh masing-masing individu, masing-masing pribadi manusia,
di masyarakat maupun di mata negara, yaitu hak untuk hidup, ya, hak untuk berpendapat, ya, lalu hak untuk memeluk suatu agama. Itu contoh-contohnya, ya. Jadi orang hidup itu hak kita untuk hidup, gitu ya. Tidak boleh ada orang membunuh atau menghilangkan nyawa kita, karena setiap orang berhak untuk hidup yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Lalu hak untuk berpendapat, setiap orang boleh berpendapat, boleh ngomong apa saja, gitu ya. Itu prinsipnya, ya. Yang penting ngomongnya tidak bertentangan dengan norma-norma hukum maupun norma-norma di masyarakat, gitu ya. Jadi kadang-kadang orang bebas berpendapat itu ngomong apa saja, ngalor ngidul, melanggar norma-norma hukum dan norma-norma masyarakat, gitu ya. Itu yang namanya hak untuk berpendapat, hak untuk ngobrol, nongkrong, diskusi dan sebagainya, itu ya. Lalu yang ketiga, hak pribadi itu hak untuk beragama. Kamu memeluk agama apa saja boleh, ya, menurut HAM ini. Mau mengikuti aliran apa saja boleh, mau NU, mau Muhammadiyah, mau apa-apa, gitu ya. Hanya di Indonesia ini memang masih menjadi hal yang sensitif, kebebasan memeluk keyakinan dan agama dari masing-masing individu ini, karena persoalan-persoalan politik dan kebudayaan yang belum tercapai kepada tingkat peradaban yang lebih baik lagi, gitu ya. Jadi ya, lalu yang kedua, macam hak asasi manusia yang kedua adalah hak politik, ya. Jadi setiap orang berhak menjadi warga negara. Jadi kita tinggal dimanapun itu kita berhak menjadi warga negara, berhak memiliki KTP, identitas sebagai warga negara. Kalau kita di Indonesia, kita berhak untuk mendapatkan KTP sebagai orang Indonesia. Kalau kita di Timur Tengah, ya berhak menjadi warga negara Timur Tengah. Di Mesir, atau di Arab Saudi, atau di Qatar, atau di Abu Dhabi misalnya, ya, di Dubai, di Emirat, gitu ya, atau di Palestina, gitu ya. Setiap orang berhak untuk menjadi warga negara atau di Indonesia ini, ya. Lalu yang kedua, hak politik itu hak untuk memilih dan dipilih, ya. Jadi Undang-Undang HAM ini juga menjelaskan kita itu berhak untuk dipilih, ya. Berhak untuk dipilih itu berhak menjadi pemimpin. Walaupun kita ini orang desa, gembel dan sebagainya, itu kita juga berhak menjadi pemimpin. Sekaligus juga punya hak untuk memilih pemimpin. Itu hak-hak politik yang harus melekat dalam setiap diri individu itu, ya, gitu ya, Dede, ya. Lalu yang ketiga adalah hak asasi di bidang ekonomi, ya. Setiap orang berhak mencari rezeki, ya, punya kebebasan untuk mencari kekayaan. Jadi mencari kekayaan itu tidak boleh dilarang oleh manusia atau siapapun juga, ya. Setiap orang berhak mencari kekayaan, ya. Hanya memang mencari kekayaan ini juga harus dibatasi oleh norma-norma agama, norma-norma sosial maupun norma-norma hukum yang berlaku di mana orang tersebut berburu kekayaan atau harta benda itu, ya. Lalu yang kedua, hak untuk memilih pekerjaan, ya. Kalian bekerja apa saja itu boleh, bebas, gitu ya, selama sejalan dengan norma-norma sosial dan norma-norma hukum, gitu ya. Menjadi guru, menjadi dosen, menjadi tukang becak, menjadi usir, menjadi manajer, menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi apa saja, itu hak untuk memilih pekerjaan kita. Itu kebebasan pribadi. Hanya kalau memilih pekerjaan itu ya pekerjaan yang baik-baik saja, ya. Jangan pekerjaan yang tidak baik, misalnya jadi copet, jadi kentut, jadi londe, ya itu kayaknya melanggar norma-norma agama, sosial, dan ya, bekerja yang baik-baik saja, ya, kalau
hak untuk bekerja itu. Syukur pekerjaannya itu mampu memberikan pendapatan yang baik bagi Anda dan keluarga Anda. Ya. Lalu hak untuk menjual dan membeli. Jadi kita itu membeli barang itu hak, ya. Kita boleh membeli barang apapun, pada dasarnya itu hak kita, ya. Dimanapun kita beli itu boleh, ya. Lalu hak menjual, kita menjual apapun juga hak asasi manusia. Hanya memang ada norma-norma sosial, norma agama, dan norma hukum yang mengatur tentang itu. Kalau kita jualan narkoba ya jelas melanggar norma-norma hukum, ya. Atau jualan miras atau jualan togel, itu hak asasi manusia kita itu juga tidak sejalan dengan norma-norma hukum atau norma-norma agama yang berlaku di suatu negara, misalnya di pemerintah kita di Indonesia ini. Itu ya, Dedi, ya. Lalu hak asasi di bidang hukum, ya. Jadi setiap orang memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum, ya. Di depan penegakan hukum, tidak pandang dia berjabat atau wong cilik, itu prinsipnya semua harus memperoleh perlakuan yang sama. Itu untuk menegakkan prinsip keadilan. Kalau orang penting salah, ya tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pimpinan atau wong cilik kayak kita ini juga kalau berbuat salah harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita di depan hukum maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat gitu, ya. Hak hukum, ya. Kita menuntut keadilan, menuntut kesetaraan dan sebagainya itu. Lalu yang terakhir adalah hak sosial budaya, ya. Jadi hak sosial budaya ini banyak, ya. Seperti hak setiap individu untuk berpartisipasi dalam kebudayaan tertentu, gitu, ya. Kita mau mengikuti budaya kuda lumping boleh, jadilan boleh, hadroan boleh, gitu, ya. Kasidahan boleh, merok boleh, karena itu hak asasi manusia di bidang sosial budaya. Makanya kalau ada orang lain yang alergi terhadap musik yang kita senangi, berarti dia tidak ngerti hak asasi manusia di bidang sosial dan kebudayaan. Selama ekspresi dan partisipasi itu tidak bertentangan secara frontal dengan norma-norma hukum, norma-norma sosial maupun norma-norma agama di masyarakat di mana Anda adik-adik bertempat tinggal. Istilahnya orang Padang itu adat bersendi sarak bersendi kita belah, itu apa ya? Tuh, ya. Kebudayaan itu, ya. Ekspresi kebudayaan itu hak asasi manusia, ya, dan partisipasinya, ya. Hak untuk menghasilkan karya kebudayaan, ya, karya cipta, menerbitin buku, ngarang novel, bikin kursi, bikin candi, bikin masjid, bikin apapun itu harus dilindungi hak karya ciptanya. Karya cipta kita sebagai bagian dari ekspresi sosial kebudayaan di dalam hak-hak kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial dan makhluk budaya, ya. Lalu juga hak untuk memperoleh pendidikan dan kesejahteraan, itu sosial budaya. Jadi kita itu sekolah, itu hak kita. Tidak boleh kita sekolah dihalang-halangi. Bahkan orang tua itu juga sebaiknya jangan menghalang-halangi anaknya mau kuliah setinggi langit, gitu, ya. Kalau tidak punya uang ya dicarikan, gitu. Jangan malah orang tuanya menghambat. Ya sudah, kamu gak usah sekolah, gak ada duit, kamu mondok aja yang gak bayar. Nah, itu saya kira ya kurang sejalan dengan hak-hak asasi manusia di bidang sosial dan kebudayaan, ya, atau hak-hak
kesejahteraan ya. Orang tua, negara, pemerintah, masyarakat punya hak untuk melindungi, punya kewajiban untuk melindungi masing-masing individu dalam memperoleh kesejahteraan. Urip sugih ya kudu dihormati ya, urip kere ya ditulungi ngono ya, aja malah urip sugih disengiti, urip kere malah dibelani. Saya kira ya keliru, pikirannya ora sejalan karo hak asasi manusia di bidang sosial dan kebudayaan. Banyak lagi penjelasan-penjelasan lain ya adik-adik ya, tapi waktunya saya kira sudah tidak cukup lagi ya. Saya kira kita akhiri sampai di sini penjelasan saya ini. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semuanya, juga bagi saya pribadi. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melindungi kita selalu dalam kesehatan dan menjauhkan kita dari virus corona yang belum berusai ya, belum berakhir juga sampai hari ini. Bahkan di Eropa sudah memasuki gelombang 4 atau gelombang 5 ini ya, karena orang Eropa ini sulit diatur nih ya, sehingga coronanya menular kemana-mana. Biasakan negara-negara liberal ini memang terlalu bebas sehingga rakyatnya mungkin susah diatur pakai masker, pakai. Untung kita hidup di Indonesia ini ya, yang masyarakatnya manut-manut, sami'na wa ata'na gitu ya. Jadi mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dari jauhkan dari corona. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.